Kali ini guys saya ingin mereaksi satu video miliknya Aryan M Channel ya guys ya. Nanti linknya saya taruh di deskripsi. Nanti dikunjungi, di subscribe ya. Di videonya abang ini ada hal yang bikin kita geleng-geleng kepala ya. Kok bisa gitu mereka itu selalu mengatakan hal-hal yang di luar nalar kita. Mereka itu mengungkapkan sesuatu itu tanpa bukti ya. Referensinya rata-rata kebanyakan dari Indonesia. Iya kan, selalu saja ya dari Indonesia yang dibawa-bawa oleh mereka. Dan di video kali ini ada seorang profesor juga sepertinya ya, profesor atau pakar sesuatu hal ya, yang mengatakan bahwa piston diesel itu teknologi dari negara mereka. Aryan Channel, nanti dikunjungi ya guys, linknya saya taruh di deskripsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, seperti biasanya saya harapkan mudah-mudahan teman-teman selalu dalam kondisi sehat walafiat. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, juga subscribe. Baik, di kesempatan kali ini saya akan ajak teman-teman untuk melihat sebuah cuplikan video, satu pembahasan tentang sejarah Melayu di Malaysia oleh sejarawan tentunya. Dan dalam pembahasan ini ada yang sedikit lucu buat saya, di mana orang Malaysia ini mengatakan kalau teknologi yang dipakai oleh penemu daripada mesin diesel itu adalah teknologinya orang Melayu. Ini agak sedikit menggelitik bagi saya. Oke, sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu videonya. Benua Sunda, Sundaland ya. Dan Sundaland bukan saya merujuk kepada Bandung saja, tapi satu pentas Sunda yang luar biasa. Kalau kita lihat di visual yang saya paparkan di situ, itu 25.000 tahun dahulu, before Christ, sebelum Masihi. Dan ini evolusi kita ya kan. Jadi rumpun Melayu itu adalah satu rumpun yang lama sekali. Nah, apabila perpecahannya berlakunya ledakan Gunung Merapi, ledakan Gunung Krakatau dan banjir yang besar sekali, kita berpecah ke kalau kita lihat visual yang sebelah kanan itu ada migrasi. Justru kalau migrasi orang rumpun Melayu itu bergerak dari Sundaland, dari pentas Sunda itu kalau ke utara sampai ke Taiwan, sampai ke Tiongkok, malahan ke Okinawa, Pulau Okinawa itu. Kalau ke selatan itu sampailah ke New Zealand, Selandia Baru, Selandia Baru, okay, New Zealand ya. Kalau ke barat sampai Madagaskar, ke timur malahan ke Hawaii ya, kalau Easter Islands dan sebagainya. Semua gitu yang disebut. Jadi, itu rumpun Melayu itu asal-asalnya dari Indonesia ya. Bermula di Sundaland, itu kan dari Indonesia. Bermula dengan pentas Sunda itu ya. Dan ini menolak, menyangkal satu teori yang menyatakan kita ni dari Taiwan ya. Jadi teori yang dibangunkan menolak dia dari Taiwan. Teori itu salah. Kita bukan bermula dari Taiwan. Kita bermula dari Sundaland, dari Nusantara. Kita bermula dari Nusantara ini kan. Dari Nusantara kita migrasi ke sana, malahan ada mereka yang pulang kembali ke Nusantara itu pembuktian DNA ya. Dan saya tidak perlu mendalami ini kerana itu Profesor Stephen Oppenheimer. Sebentar guys, sebenarnya saya tuh agak kesal ya kalau ada selain negara selain Indonesia yang menyebut Nusantara itu. Kalau saya ditanya, saya paling nggak suka dengarnya itu, saya nggak suka. Mereka itu nggak ada hak sebenarnya menggunakan istilah-istilah Nusantara itu. Penelitiannya bukan saja di Oxford tetapi kerjasama di sini juga, dan sudah ada pembuktian bahwa Nusantara termasuklah Papua ya, termasuklah sahabat saudara kita di Papua itu sedarah, se-DNA. Hanya 7% dari darah DNA kita itu di luar, datangnya dari luar. Dan kalau kita lihat foto yang sebelah kanan di bawah kiri itu, kanan bawah itu kan, foto yang ada bulatan dan juga empat segi itu ada monumen Sungai Batu yang bertarikh 110 Masihi. Seperti itu monumennya di dunia yang berbentuk begitu, yang malahan lebih tua daripada Islam, lebih tua daripada Buddhism, lebih tua daripada Hinduism. It predates religion ya, adalah satu monumen agama yang sebelum adanya agama-agama yang lain
Hindu, Buddha, agama Kristen, Sekecil itu agama monumen, Islam ya. Dan ini adalah satu tapak arkeologi yang Kalau bagi kita monumen itu yang kan ditemui sesuatu oleh yang peneliti dari besar, USM juga. tinggi, Dan ini adalah monumen tertua di Asia Tenggara juga. Dan ini monumen dan saya akan sentuh. Maksudnya Istilahnya rumpun sama kita Melayu pepak ini ya, sudah bisa adalah pepak satu rumpun gitu yang ya kan, lama atau apa itu. kan 110 Masehi sudah membangunkan satu monumen yang luar biasa besar ya. Jadi kalau di Semenanjung Melayu itu, Semenanjung Malaysia itu, tamadun peradaban Islam sering dikaitkan dengan Melaka. Sebetulnya tidak. Peradaban Islam itu bermula di Kedah Tua. Tetapi ini Kedah Tua yang sebelum Islam lagi, Klaimnya, 788 sebelum Masehi. Jadi ini adalah tapak peradaban, tapak tamadun yang tertua di Asia Tenggara ya, tertua di Asia di Nusantara. Dan kalau dilihat itu relau-relau yang dibuat daripada tanah itu, relau apa ya, ketuhar seperti microwave itu adalah relau-relau untuk meleburkan Buat bakar besi sate. wajah dan sebagainya. Dan terdapat ratusan ribuan tuyer itu yang untuk yang bahan untuk memecahkan, meleburkan relau, meleburkan besi itu. Jadi maksudnya mereka ini bukan nomadik. Ini menolak teori bahawa rumpun Melayu itu adalah rumpun nomadik. Itu menolak. Dan rumpun Melayu itu mempunyai teknologi yang luar biasa tinggi. yang disebut. Jadi malahan kalau kita lihat ya, pembuatan keris itu sendiri, keris itu Apa lagi? sendiri adalah satu senjata, satu karya budaya rumpun Melayu. Oh. Maksud saya rumpun Melayu itu bukan terbatas kepada yang namanya Melayu, tapi di Nusantara, benua Sunda itu kan keris. Gak hilang apanya ya, istilah Melayunya itu nggak bisa hilang sama mereka ini. Jadi kan semua kita di Indonesia ini ya rumpun Melayu, semua kita Melayu, bahkan sampai di Papua pun dikatakan Melayu tadi kan. Teknologinya bukannya teknologi di dalam dunia, it's not just earth technology. Malahan apabila Datuk Profesor Mokhtar yang menemui tapak ini ya, apabila dilakukan carbon dating adalah satu proses untuk menentukan usia sesuatu itu, tidak dapat ditemui usianya kerana akhirnya ditemui, mereka bawa dah ke University Cambridge di UK, di Britain, di Inggris itu, dilakukan carbon dating. Ternyata kita menggunakan meteoroid dari luar angkasa kan. Jadi teknologi peleburan, smelting, Luar amalgamation angkasa, teknologi untuk membuat pandai besi, pandai keris kita itu Nah, ini. sudah ada teknologi luar angkasa. Wow. Outer space teknologi sudah terbenam. Jadi dan kalau kita lihat keris-keris lama itu digabungkan beberapa logam itu. Jadi teknologi rumpun Melayu itu luar biasa. Dan kalau kita lihat pula piston yang menjadi Piston, ya. penggerak kepada mobil-mobil Piston, piston ya. itu adalah teknologi yang datang dari Nusantara, datang dari rumpun Melayu. Wow. Dan ini sudah dibuktikan, sudah didokumentasikan oleh dalam sejarah ya, dan kemudian ditemui oleh Rudolf Diesel kan, bensin diesel, the combustion piston technology ya. Yang kita bisa buat api dari teknologi itu kan, itu datangnya dari rumpun Melayu, datangnya dari Nusantara. Wah, kita adalah dari satu tamadun, dari satu peradaban yang luar biasa hebat, yang luar biasa tinggi, Wow. pengetahuan Hebat. luar Malaysia biasa hebat, ya. tinggi, bukan Peradabannya. saja kearifan lokalnya, tetapi juga teknologi sains, teknologi alam. Demikian penjelasan dari seorang sejarawan Malaysia yang membahas tentang sejarah dengan bukti-bukti yang ditunjukkan, dan bukti-bukti ini tentunya dari Malaysia sendiri, terutama di daerah Kedah. Dan ada yang aneh di sini teman-teman ya, apa benar ya? Apa yang diperlihatkan di dalam foto slide ini itu menunjukkan bahwasanya peninggalan-peninggalan ini benar-benar usianya begitu tua, bahkan melebihi peninggalan-peninggalan sejarah yang ada di Indonesia seperti peninggalan situs Gunung Padang dan lain-lain. Dan juga ada yang aneh di sini ketika menceritakan bagaimana luar biasanya teknologi Melayu seperti tempaan besi, bagaimana teknologi piston yang di mesin diesel
kita tahu ya bagaimana sejarah penemuan mesin diesel itu oleh orang luar, bukan orang Melayu. Bener lah ya kata banyak dari kalian ya, komentar dari teman-teman semua bahwa istilah serumpun itu adalah cara licik mereka ya untuk mengklaim apa saja yang ada di Indonesia. Contohnya saja kan seperti yang disebutkan tadi itu keris. Itu kan keris itu kan sebenarnya budaya dari kita. Ini kalau saya baca-baca ya di sini negara asalnya dari Indonesia ya. Keris itu Jawa Tengah, Jawa Timur, DI, Yogyakarta ya. Masa penggunaannya itu Kemaharajaan Majapahit, Kerajaan Sunda, Kerajaan Singasari, Kesultanan Palembang, Darussalam. Ya, benar kata teman-teman semua, komentar dari teman-teman. Cara licik mereka ya menyebut dengan serumpun-serumpun itu ya, cara licik mereka untuk mengklaim apa aja yang ada di Indonesia ini. Semua yang ada di Indonesia ini mereka suka-sukanya jadinya mengklaim. Makanya sebenarnya kata serumpun tuh kalau menurut kita, menurut saya pribadi, saya nggak sudi disebut serumpun dengan Malaysia. Beda gitu loh. Dari konsep kenegaraan saja kan sudah jelas beda mereka itu.